Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik ya. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dalam pertemuan kelompok bulan ini. Gimana, pada sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gimana untuk modul yang kemarin udah dipraktekkan? Udah. Nah, jadi hak-hak anak itu jadi sangatlah penting. Jadi harus diperhatikan. Nah, untuk kali ini kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang kesejahteraan sosial, di mana pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Nah, yang akan kita bahas bersama untuk hari ini yaitu hak-hak penyandang disabilitas. Nah, di sini saya akan langsung ke sebuah permainan ya, ibu-ibu ya. Jadi biar gak jenuh, untuk kemarin kita praktek terus, ada yang menghitungnya juga dalam hal menabung ya. Untuk hari ini kita ada isi dengan beberapa permainan. Nah, di sini saya akan membagikan sebuah kertas, nanti ibu-ibu tulis ya sesuai dengan instruksinya. Nanti ditulis di sini. Nah, bentar ya. Nah, untuk yang pertama di sini nih, siap-siap ibu tulis ya. Saya suruh. Nah, di sini coba ibu sebutkan makanan kesukaan ibu-ibu. Ya, masing-masing ditulis di kertas itu. Ya, silakan. Oke. Ibu Nurin udah? Udah. Ibu Mama udah? Oke, kalau udah coba dikasih lihat ke saya jawabannya apa. Makanan kesukaannya Ibu Nurin apa ya? Bakso. Ibu Mama? Bakso juga sama ya? Ya. Oh, sama, berarti kalau gitu Ibu Mama sama Ibu Nurin satu dikelompokkan. Jadi Ibu Nurin dan Ibu Mama memiliki kesamaan yang sama dalam hal makanan. Nah, dalam kayak apakah yang bisa dipelajari dalam permainan barusan itu ibu-ibu? Contohnya misalnya dalam hal kesamaan. Ya, terus apakah yang ibu-ibu miliki dan mempunyai kesamaan dengan orang lain? Ada yang tidak. Terus hal apa yang ibu miliki dan berbeda dengan orang lain? Misalnya kayak barusannya dalam hal makanan. Misalnya Ibu Nurin sama dengan Ibu Mama sukanya bakso. Misalnya ibu yang lain sukanya mie ayam. Nah, gitu. Ya, terus apa jadinya bila dunia ini sama? Coba apa? Mungkin nggak ada keanekaragaman. Ya. Nah, jadi penyandang disabilitas juga sama, merupakan bentuk keanekaragaman manusia. Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan warga negara lain. Jadi jangan dibeda-bedain. Misalnya kalau ada disabilitas tidak bisa bicara, yang tunarungu kayak gitu ya, tidak bisa melihat, jadi gak boleh dikucilkan atau diejek atau gimana ya. Jadi semua itu mempunyai kesamaan. Nah, terus bagaimana jika dunia kita balik? Misalnya amit-amit ya, ibu-ibu ada di posisi mereka, kan gak mau ya. Nah, jadi kita itu harus saling menghormati dan menghargai. Gak boleh mengucilkan atau gimana, mentang-mentang mereka tidak bisa mendengar jadi gak diajak main atau gimana ya waktu anak-anaknya. Dan juga di sini juga jadi penyandang disabilitas itu akan jadi dalam pemenuhan hak-haknya juga harus sama ya dalam sini. Jadi kayak tadi itu tidak boleh dikucilkan atau diejek lah kayak gimana, gak diajak main misalnya ya. Jadi semua itu memiliki hak yang sama. Nah, jadi apakah di tempat ibu-ibu ada kayak penyandang disabilitas kayak gitu? Ada. Ibu Mama? Ada ya. Kayak apa Ibu Nurin? Tidak bisa bicara. Oh, tidak bisa bicara, tidak bisa melihat juga ya. Nah, itu termasuk disabilitas. Nah, oke, kita lanjut ya ke permainan berikutnya ya.
Nah, di sini saya akan permainan ini judulnya hak-hak kami. Nah, di sini Ibu Mama dan Ibu Nurin bisa mengacungkan ada dua ini yang benar salah. Nanti kalau pertanyaan kata saya bilang pertanyaannya A, Ibu Nurin atau Ibu Mama jawabnya mana gitu ya. Di sini nah saya bagikan nih. Pegang. Nanti diacungkan. Nah, oke kalau gitu. Nah, saya akan kasih pertanyaan pertama. Oke, anak disabilitas tidak perlu bersekolah karena akan kesulitan ketika belajar. Benar atau salah? Salah, coba diacungkan salah. Nah, seperti berarti pertanyaan ibu-ibu ini, jawaban ibu-ibu ini benar bahwa penyandang disabilitas itu masih mempunyai hak untuk sekolah. Nah, pertanyaan kedua, penyandang disabilitas harus cukup gizinya. Benar atau salah? Benar. Coba diacungkan Ibu Mama. Ah, benar. Berarti jawaban ibu-ibu itu benar bahwa disabilitas itu harus cukup gizinya juga. Jadi persamaan hak itu. Oke, pertanyaan ketiga. Apakah tunanetra tidak akan bisa membaca jadi tidak perlu di sekolah? Benar atau salah? Salah. Jadi tidak boleh didiskriminasikan. Jawaban ibu-ibu benar. Oke, terus pertanyaan berapa? Keempat ya sekarang ya. Oke, keempat. Anak tunawicara perlu sering diajak bicara. Benar atau salah? Nah, coba diacungkan Ibu Mama, Ibu Nurin. Oh, benar. Nah, jadi pernyataannya yang barusan itu adalah benar. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan mana disabilitas mana bukan ya. Jadi semua itu mempunyai hak yang sama untuk hidup. Nah, untuk pernyataan yang kelima nih, jika sakit penyandang disabilitas tidak perlu dibawa ke rumah sakit karena tidak akan bisa sembuh. Tunggu dulu Bu Nurin ya. Benar atau salah? Salah. Coba diacungkan. Nah, gitu salah ya. Oke, jadi jawaban ibu-ibu benar bahwa disabilitas itu perlu, jadi tidak boleh intinya ya membeda-bedakan. Untuk keenam, anak yang memakai kursi roda tidak perlu bermain dengan teman-temannya karena dia sulit berjalan. Benar atau salah? Salah. Ibu Mama salah ya. Jadi jawaban ibu adalah benar bahwa kita tidak boleh mendiskriminasikan. Oke, yang ketujuh, penyandang disabilitas tidak akan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan lingkungan seperti karantina atau pengajian. Benar atau salah? Salah. Oke, benar juga. Nah, di sini bisa disimpulkan juga ya. Jadi, nah di sini bentar. Nah, ini kita langsung ke sini nih. Jadi hak-hak disabilitas itu yaitu hak untuk hidup, bebas dari cercaan, mendapat perlindungan, mendapat bantuan hukum, bersekolah, bekerja, hidup sehat, beribadah, berolahraga, bebas dari kekerasan dan eksploitasi, tidak dikucilkan, dan diperlakukan sama dengan orang lain karena sama juga manusia. Mungkin mereka belum beruntung aja yang dikasih ya kondisi yang tidak baik. Nah, saya akan kasih pertanyaan. Apakah di sekitar ibu-ibu ada disabilitas? Yang tadi itu ada ya Ibu Nurin ya, Ibu Mama ada juga ya. Ya, bagaimana kondisi mereka? Apakah dikucilkan kayak tadi atau gimana? Ada yang suka mencukan, kadang ada yang tidak. Oh gitu ya. Jadi sekarang mah kalau udah tahu kayak gini jadi nggak boleh ya Ibu Nurin ya, dikasih tahu Ibu Mama juga ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Ya, berikutnya bagaimana perlakuan keluarga terhadap keluarga mereka? Apakah diperhatikan Ibu Nurin? Diperhatikan ya. Oke, berikutnya bagaimana perlakuan masyarakat terhadap mereka? Oh yang tadi itu ya kayak jadi sekarang karena Ibu Nurin dan Ibu Mama sudah dikasih pengarahan, jadi tidak boleh membeda-bedakan gitu yang mana disabilitas, jadi semuanya sama, mempunyai hak yang sama.
Nah, jadi penyandang disabilitas juga mempunyai hak-hak sama sebagai seperti warga negara lainnya. Dan kita semua mempunyai kewajiban agar hak-hak penyandang disabilitas tersebut terpenuhi baik dalam pendidikannya, kegiatannya. Jadi tidak boleh diejek atau gimana, dipisahkan atau gimana. Jadi semuanya mempunyai hak yang sama. Dan perlu catatan juga di sini, jadi bahwa disabilitas harus diperlakukan sama, tidak boleh didiskriminasi atau dikucilkan ya. Oke, jadi sudah paham ya apa dari pembahasan modul pembahasan kali ini ya. Jadi intinya tidak boleh membeda-bedakan ya, khususnya untuk disabilitas. Nah, nanti dipraktekkan di rumah, diperhatikan kalau misalnya ada yang warga yang lain mengejek atau mengucilkan, jadi nggak boleh itu, karena itu disabilitas juga mempunyai hak-hak yang sama. Jadi nanti dipraktekkan di rumahnya. Jadi seperti itulah ya, semua orang itu mempunyai hak yang sama, tidak boleh dibeda-bedakan karena sudah diatur juga ada dalam undang-undangnya ya. Oke, jadi bisa dipahami ya ibu-ibu ya. Oke, kalau ada pertanyaan nggak? Cukup ya, gak ada lagi ya. Jangan lupa dipraktekkan karena menurut ibu-ibu sangat bermanfaat gak untuk pengetahuan seperti ini? Oke, sangat bermanfaat. Jadi kalau yang belum tahu tentang disabilitas gitu ya, jadi kasih tahu sama ibu-ibu ya. Dan jangan lupa untuk menabungnya dilanjut terus, cuci tangannya. Jangan lupa ya, apalagi masih musim corona seperti ini, maskernya juga dipakai. Oke, kalau gak ada lagi, kita akan lanjut di pertemuan berikutnya, di bulan berikutnya. Jadi ibu-ibu selalu jaga kesehatannya, selalu menabung juga, nabungnya selalu rutin, cuci tangannya biar selalu kondisinya selalu dalam sehat walafiat. Oke, kalau gak ada lagi saya akan tutup. Oke ya, saya tutup sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.